Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini ya, mungkin juga siang hari ini barangkali beberapa kelas atau bahkan malam hari untuk kelas ekstensi 26 ya. Pada pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan dan dikumpulkan dalam proses belajar mengajar pada semester dasar ya, 2022-2023 pada mata kuliah Koperasi Syariah. Pada kesempatan hari ini kita memasuki pada pertemuan ketiga dengan sesuai rencana pembelajaran semester ini terkait dengan bunga dan riba ya. Nah, mudah-mudahan pada pertemuan kita hari ini kita mendapatkan keberkahan, kemudian diberikan juga kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu ya, khususnya ilmu yang sedang kita pelajari yakni tentang koperasi dengan pola syariah ya. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap dicurah tuahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, ya, sahabat-sahabatnya, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau, dan mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Baik mahasiswa dan mahasiswi semester 5 yang kebanggakan, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah menyempatkan dan memberikan pengorbanan untuk sebuah referensi buku ya, walaupun kita memberikan solusi untuk e-book ya atau elektronik buku dengan memberikan link, dan alhamdulillah saya memberikan apresiasi kepada yang sudah mengorbankan ya, walaupun mungkin dengan biaya yang sebetulnya dengan semangkok bakso itu mungkin sama harganya ya, kurang lebih 15.000, tetapi apresiasi bagi Anda semua yang sudah menginginkan ada keinginan untuk belajar ya, dengan cara menyempatkan dan mengorbankan untuk membelikan sebuah e-book tentang koperasi syariah, dan tentu saja ini akan ada nilai keaktifan. Semua kelas yang sudah memberikan itu catatan tersendirinya dan sudah dimasukkan ke dalam nilai keaktifan. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya pada pokok bahasan kita hari ini, ini adalah tentang riba dan bunga ya. Jadi sebelum kita menyampaikan tentang operasional koperasi, terutama yang bergerak dengan pola operasional syariah, kita perlu menyampaikan sedikit, walaupun ini mungkin pernah disampaikan pada mata kuliah ekonomi syariah ya. Ini tentang bunga ataupun riba ya. Nah, riba. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam proses syariah ya, jadi ini mohon maaf bagi teman-teman yang beragama non-muslim, mungkin ini agak sedikit tetapi tidak menyinggung tentang akidah ya. Jadi jika ingin belajar sebetulnya tidak terlalu mempermasalahkan ya. Jadi dalam hukum syariah, terutama di Islam ya, bahwa yang namanya bunga ini termasuk dalam kategori riba, dan riba ini sangat dilarang dan tidak diperkenankan, bahkan hukumnya haram dalam kepercayaan umat muslim ya. Nah, ini kaitannya dengan bicara syariah ya. Jadi tidak boleh ya. Nah, kemudian apa itu riba? Nah, mungkin Anda sudah pernah mendapatkan materi ini di ekonomi syariah ya. Ini hanya mereview kembali sebelum
kita mempelajari tentang atau lebih jauh pola operasional koperasi dengan pola syariah, maka kita juga ingin memberikan artinya mereview kembali bahwa sebelum kita mengimplementasikan atau belajar tentang produk-produk koperasi yang sesuai syariah, baik dalam simpanan pokok maupun simpanan wajib atau bahkan simpanan sukarela, tentu saja dengan pola-pola syariah. Misalnya diantaranya simpanan sukarela dengan menggunakan akad wadiah, baik itu wadiah yad amanah maupun wadiah yad adu manah ya. Kemudian juga ada beberapa produk simpanan dalam koperasi syariah itu yang menggunakan akad mudarobah ya. Dan semua akad-akad baik wadiah maupun mudarobah, kemudian juga musyarakah, kemudian juga terjadi di pembiayaan kredit seperti murabahah, kemudian baik bistaman ajil, baik salam, baik istisna, kemudian disewa ada ijarah, ijarah muntahiyah bitamlik, sewa beli, kemudian ada pegadaian syariah, kahan ya. Ini tentu saja produk-produk seperti yang barusan disebutkan tidak bertentangan dengan pola syariah. Dan inilah yang dianjurkan, yang diperbolehkan dalam operasional koperasi, termasuk juga dalam operasional perbankan syariah ya. Ini hampir sama. Jadi cuma bedanya kalau koperasi melakukan simpanan, funding, penghimpunan dana itu dari anggota, kalau perbankan itu boleh dari masyarakat luas ya, tidak terkesan anggota ataupun bukan. Jadi silahkan saja seluruh masyarakat. Kalau koperasi harus menjadi anggota dulu. Jadi memberikan pembiayaan kredit maupun menarik simpanan dari yang bukan anggota itu belum diperkenankan jika koperasi. Seperti itu ya bedanya. Adapun produk-produknya nanti hampir sama seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi ilmu ini nanti walaupun Anda belajar di koperasi tentu saja akan terkonversi, terresugnisi dengan hampir 99,9% jika Anda bekerja di perbankan syariah manapun, baik Bank Syariah Indonesia, Mandiri Syariah, Muamalat, kemudian BCA Syariah, ataupun mungkin di Pegadaian Syariah, tidak hampir jauh berbeda ya, gitu ya. Seperti itu artinya sama saja. Nah, kemudian sebelum melanjutkan kepada produk-produk yang tadi saya sampaikan dan saya sebutkan, jadi saya kira perlu kiranya kita mereview kembali tentang produk-produk ataupun tentang kesyariahan. Ya. Salah satunya adalah riba dan bunga. Anda mungkin masih ingat bahwa di semester 2 pernah disampaikan oleh dosen dari pemegang mata kuliah ekonomi syariah bahwa yang namanya riba ini merupakan sebuah pengambilan bunga gitu ya. Jadi bunga ini udah jelas ini termasuk kategori riba. Jadi kalau kita kaitannya bicara bunga kemudian riba, jelas bunga ini adalah sudah termasuk kategori riba. Ya. Jadi pengambilan bunga atas pinjaman uang dengan berlebihan dan disyaratkan dari awal, gitu ya, sehingga cenderung mengarah kepada eksploitasi ataupun pemerasan. Jadi seolah-olah yang punya uang itu merasa harus selalu untung. Gitu. Jadi misalkan begini, saya pinjamkan Anda 1 juta dengan bunga 1%. Nah bulan depan itu Anda itu tidak tahu ada untung atau rugi, saya sudah pasti jelas harus dapat 1% dari Anda. Dan inilah yang tidak bolehkan dalam syariah. Seolah-olah kepastian itu sudah pasti milik si yang meminjamkan. Padahal Tuhan belum tentu kan. Nah sebaliknya jika yang saya pinjamkan Anda itu ternyata keuntungannya banyak, kemudian hanya memberikan 1%, kan mungkin saya yang akan ngedumel. Kamu tuh enak ya, saya pinjemin untungnya berlipat-lipat, tapi kamu ngasih ke saya 1%. Jadi kedua belah pihak akan terjadi sebuah apa ya istilahnya itu ada win loss gitu. Ada yang merasa menang, ada yang merasa kalah, ada yang bergembira, ada yang bersedih gitu ya. Nah sementara syariah tidak menginginkan ke arah situ. Jadi jika sama-sama senangnya itu harus sama-sama dirasakan antara kedua belah pihak. Sementara jika pun mengalami kerugian atau kesedihan itu harus dirasakan kedua belah pihak ya, harus sama-sama. Jadi tidak boleh untung sepihak seperti itu ya. Dan ini akan
mengatur tatanan hidup yang adil dan merata menurut saya kan. Jadi syariat itu diatur tidak semata-mata untuk mengekang ataupun membatasi kebebasan, tidak, justru untuk mengatur pemerataan yang adil gitu. Seperti itu barangkali. Nah, sementara sistem bunga, misalkan tadi Anda meminjamkan ke teman Anda 10 juta, Anda menargetkan kelebihannya itu 1%. Teman Anda yang dipinjamkan belum tentu punya keuntungan, bahkan bisa rugi, bahkan mungkin ya, tetapi Anda sudah memastikan diri bahwa bulan depan itu harus memberikan 1%. Padahal kepastian itu kita tidak ada yang tahu kan, mau untung, mau rugi, mau besar, mau kecil, itu kan rahasia Tuhan. Yang kita lakukan hanya sebatas syariat dan usaha saja. Seperti itu barangkali. Sementara Anda yang meminjamkan sudah mencantumkan seolah-olah yakin bahwa bulan depan harus memberikan sebuah keuntungan. Kalaupun itu sebuah keuntungan, ya, sementara yang Anda pinjamkan itu tidak mengalami keuntungan, kan ini menjadi tadi yang disebut dengan eksploitasi atau pemerasan. Gitu. Jadi orang tadi belum tentu mendapatkan keuntungan. Itu dalam usaha. Apalagi kalau pinjaman ini terjadi, jadi teman Anda yang meminjamnya itu untuk kebutuhan sekedar makan atau untuk menyambung hidup. Wah, ini lebih lagi ya, orang tidak ada keuntungan karena meminjam adalah untuk keperluan menyambung hidup, dan Anda sudah menambahkan, mensyaratkan kelebihan tadi. Nah, ini semakin riba sekali ya. Ini karena menyangkut eksploitasi dan pemerasan seperti itu. Dan ini tidak boleh. Jadi syariah sekali lagi mencantumkan bahwa bunga ini sebagai bagian dari riba, dan riba ini adalah haram, tidak boleh untuk dilakukan. Kemudian bunga sendiri ya, orang bank menyebutnya interest, ini adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinaikkan dengan persentase. Tadi yang saya sebutkan dalam contoh tadi adalah persentase. Ada yang 1%, bahkan tidak sedikit yang di atas 1%. Bahkan untuk yang kategori rentenir itu sampai 10, bahkan di atas 10%. Nah, ini sangat mengeksploitasi, seolah-olah memberikan uluran tangan, membantu, padahal pada akhirnya adalah sebuah pemerasan ya. Dan tidak akan keluar dari lingkaran kemiskinan mereka ya, bahkan tambah miskin karena mereka bekerja untuk memberikan hasil kepada cukong ataupun yang meminjamkan, sementara mereka sendiri tambah susah dengan keadaan yang ada. Bahkan belum tentu penjualannya ada, mereka sudah dipastikan bulan depan, atau bahkan untuk rentenir ini ada yang harian, esok harinya sudah ditagih kembali ya oleh mereka untuk memberikan pokok sama kelebihannya. Dan yang paling disayangkan adalah pada saat pinjaman itu mulai berkurang karena tiap hari itu dicicil ya pokoknya, sementara pengali bunga itu tetap ke plafon awal pinjaman. Jadi kalau pinjamnya 10 juta, tetap bunga itu dikalinya jadi 10 juta gitu. Padahal outstandingnya atau baki debitnya atau sisa utangnya kan sudah berkurang karena setiap bulan itu diangsur ya oleh si peminjam tadi. Nah, ini juga semakin parah dan di sini mengeksploitasi pemerasan. Nah, syariat tidak menghendaki hal-hal seperti itu. Sehingga nanti ada solusinya untuk usaha ini, kerjasama usaha, ada yang namanya syirkah, kerjasama usaha, mudharabah, musyarakah, di mana sistemnya itu dengan sistem bagi hasil, atau ya kalau hasilnya merugi ya bagi rugi gitu kan, seperti itu. Kemudian untuk akad-akad di konsumtif ya, itu ada boleh ada jual beli ya. Ada jual beli dengan cara tangguhkan baik di taman ajil, ada jual beli jika barang pesanannya itu minta dibuatkan dulu, bisa kategori bayi istisna, bisa juga bayi salam kalau untuk pertanian. Nah, kemudian untuk sewa-sewa itu ada akad yang sudah sesuai secara syariah, salah satunya tadi ijarah, kemudian juga ijarah muntahiyah di tamlik ya. Dan produk-produk ini sudah dikaji, bahkan fatwa MUI sudah membolehkan. Cuma
harus dikontrol juga dalam implementasinya, karena kita khawatir bahwa banyak lembaga yang memang berkedok sudah syariah, akadnya pun sudah syariah, tetapi implementasi pelaksanaannya tidak sesuai syariah, baik dalam menyangkut rukun, ya rukun, karena dalam jual beli saja harus memenuhi rukun, ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, ada sigot, ada ijab kabul, serah terima, ya. Nah, beberapa dalam jual beli, apalagi bisnis online seperti sekarang ini, yang sering tidak terjadi adalah barang, ya, barang. Nah, termasuk juga di perbankan juga, kalau ada nasabah yang menginginkan satu produk barang, ini barangnya itu belum dimiliki dulu oleh pihak perbankan sebagai penjual. Nah, ya. Nah, jadi ini akan terjerumus juga di produk-produk yang kategorinya riba. Nah, ini harus dihati-hatikan, ya. Walaupun di akadnya sudah murabahah, sebut saja sudah kaitannya seolah-olah ini sudah benar syariah, tetapi dalam implementasinya tidak sesuai syariah. Jadi saya kira ini juga gugur, artinya termasuk dalam kategori riba juga, ya. Jadi terjerumus di transaksi riba, gitu, seperti itu. Kemudian juga dalam syarat, gitu, ya. Rukun, misalnya dalam jual beli memenuhi rukun, tetapi syarat tidak. Misalkan barang yang dijual belikan ternyata bukan barang yang kategori halal, baik secara zatnya maupun secara prosesnya. Karena barang tadi juga yang dijual belikan ini ada halal karena zatnya, ada haram karena zatnya, ada halal haram karena prosesnya. Misalkan kalau halal haram karena prosesnya, misalkan barang yang jadi objek ini sebenarnya kategori barang halal, ya. Tetapi karena dapat nyolong si penjualnya misalkan, atau black market atau ilegal, nah ini termasuk dalam kategori yang menjadi sebuah transaksi yang haram, ya. Seperti itu. Kemudian kalau barangnya haram karena zatnya sudah jelas, ya, misalkan bisnis narkoba itu walaupun memenuhi rukun, ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, tapi ini tidak memenuhi syarat, ya. Artinya ini tetap menjadi kategori transaksi jual beli yang termasuk dalam kategori haram. Ini perlu dipertegas, ya. Kemudian juga bisnis di bidang-bidang jasa, misalkan jasa eh, atau misalkan judi online. Nah, ini kan sudah jelas, ya, walaupun Anda sebagai owner misalkan keuntungannya akan mendapatkan sebuah profit yang luar biasa besar, tetapi kalau memang bikin madorot banyak orang, banyak masyarakat, banyak rakyat, ini tinggalkan, gitu, ya. Tidak boleh dilakukan dalam bisnis-bisnis seperti ini, gitu. Jadi kan kalau dalam bisnis konvensional, ini saya kira prinsipnya kan mereka bagaimana untung semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin tanpa mengindahkan kaidah-kaidah yang tadi. Jika di syariah tidak seperti itu. Jadi sekalipun bisnis ini akan menguntungkan besar, gitu, ya, tetapi jika akan membuat madorot orang, bahkan dari sisi proses ini tidak diperbolehkan secara syariat, maka harus ditinggalkan, ya. Kemudian seperti di jasa banyak, ya, yang bikin menurut kita kajian syariah bikin madorot, misalkan jasa hiburan karaoke misalkan. Ya, ini juga kan daripada manfaatnya mungkin banyak madorotnya, ya. Banyak sekali di situ diikuti dengan penjualan minuman keras, kemudian juga prostitusi dan hal lain juga bisa memungkinkan dengan adanya karaoke seperti tadi, ya, walaupun mungkin tidak semua, ya, yang ada juga, tapi sangat jarang, ya, saya kira. Kemudian juga misalkan bisnis di bidang salon juga, ya, saat kita ini sebagai pria menerima yang bukan muhrim, ini juga menjadi hal yang syubhat, ya. Jadi saya kira dengan keyakinan ini, atau mungkin di pelayanannya kita hanya menerima yang satu gender saja, gitu, ya, tidak semua gender. Atau kalau mau semua gender di salon tadi, layanannya kalau yang mungkin perempuan oleh pelayan salon perempuan, kalau untuk laki-laki oleh laki-laki. Nah, kadang-kadang kan kita tidak mengindahkan itu, bahkan bisa menjadi sebuah modus tersendiri, ya. Nah, jika bisnis seperti tadi, walaupun itu omsetnya sudah besar, ya, bahkan banyak, jika dikaji dari syariah ternyata ini banyak madorotnya daripada manfaatnya, saya kira
secara syariah orang yang bersangkutan adalah pasti meninggalkan bisnis-bisnis tersebut ya dan akan mencari kepada yang lebih halal sesuai syariah gitu ya. Jadi dalam syariah itu lebih melihat sebuah proses bukan hasil. Karena jika kita lihat sebuah hasil ya, mungkin hari ini dalam usaha yang hasilnya besar, misalkan gajinya besar, ini calon surga kalau Tuhan memerintahnya seperti itu. Yang hari ini penghasilannya hanya 5.000, bahkan nganggur, tidak kerja, berarti calon neraka semua. Tidak kan? Yang Tuhan lihat adalah prosesnya. Sekalipun petani misalkan penghasilannya hanya 15.000 per hari atau bahkan 50.000 lah sebutnya, bisa jadi mereka akan masuk kategori surga duluan ya kalau mungkin Tuhan menakdirkan seperti itu karena mereka melakukan pekerjaan sebagai petani yang tidak melanggar aturan syariah gitu. Nah, sementara yang penghasilannya 1 miliar misalnya atau 100 juta sebulan misalkan, mereka melakukan hal-hal dari proses yang tidak sesuai syariah, misalkan bisnis judi online misalkan, kemudian juga hasil korupsi, kemudian juga misalkan mengeruk keuntungan dengan mengeksploitasi para pegawai di perusahaannya. Nah, ini juga tidak dibenarkan ya. Artinya belum tentu juga kan secara di mata Tuhan ya, seperti itu. Mungkin di mata manusia mereka cenderung kategori orang yang berhasil, tetapi di hadapan Tuhan ini belum tentu. Kenapa? Karena ada patokan-patokan gitu ya, ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar. Gitu. Seperti itu ya barangkali. Kemudian kaitannya dengan riba, di sini kita kalau sering membaca ya, kita kalau lihat surat 2 Al-Baqarah 276, di situ Allah memusnahkan riba dan yang menyuburkan itu adalah sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa ya seperti itu. Nah ini Al-Baqarah 276 dan 278 Allah menyatakan memusnahkan riba dan memerintahkan untuk meninggalkan segala bentuk riba yang masih ada ya. Yang menjadi tinjauan dalam ayat ini ialah riba itu hanya mencari keuntungan dengan jalan riba dan pembangkang sedekah mencari keuntungan dengan jalan tidak membayar sedekah. Terlebih zakat ya yang sudah kena haul dan nisabnya. Nah, ini jenis-jenis riba mungkin dulu juga pernah ada ya. Ada riba qad, ada riba jahiliyah, ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Nah, yang sering terjadi di lingkungan kita adalah riba qad dan riba jahiliyah. Walaupun riba fadl dan nasi'ah juga banyak terjadi ya. Cuma untuk riba fadl dan nasi'ah ini kadang-kadang kita tidak merasa bahwa itu sebuah riba. Nah, coba kita lihat apa itu riba qad. Riba qad itu penambahan ya riba qad dari suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang, biasanya dalam bentuk uang. Nah, riba qad ini banyak terjadi di masyarakat dalam pinjam meminjam uang, termasuk di perbankan konvensional. Ini yang terjadi itu adalah riba qad, termasuk juga di koperasi konvensional karena sistem yang mereka gunakan adalah bunga kan. Nah, bunga yang termasuk dalam kategori dalam pinjam meminjam uang ini termasuk riba dan ribanya termasuk kategori riba qad. Nah, jadi misalnya Putra memberikan pinjaman dana tunai pada Paujan sebesar 1 juta dan wajib mengembalikan pokok pinjaman dengan bunga sebesar 1,5 juta misalnya untuk 10 bulan. Berarti untuk 10 bulan itu bunganya 50%, bagi 10 5%, 1,5 juta ya pada saat jatuh tempo. Dan kelebihan dana pengambilan ini tidak dijelaskan tujuannya. Jadi disyaratkan saja, misalkan 1 bulan 5%. Pak, tapi saya itu hanya 1% ya. Kalau secara substansi penambahan ya bunga itu interest penambahan itu al-ziyadah itu tetap saja kategorinya bunga gitu ya seperti itu. Karena tidak ada kan ketentuan bahwa orang tadi ini pasti mendapatkan keuntungan seperti minimal 1% atau berapa yang disyaratkan dari peminjam tadi. Gitu. Makanya persyaratan seperti itu yang seolah-olah meyakinkan diri bahwa mereka itu harus
selalu untung gitu. Padahal kepastian itu hanya milik Tuhan. Berbeda dengan investasi. Kalau investasi diperbolehkan karena pengali pembagian keuntungannya itu dikali dari pendapatan. Kalau ini kan dikali dari plafon ya, tanpa memahami bahwa orang yang dipinjamkan itu mengalami untung atau tidak. Jadi seolah-olah nggak peduli mau ada untung mau tidak, dia itu sudah disyaratkan untuk memberikan kelebihannya. Dan kelebihan ini termasuk dalam kategori bunga, bunga termasuk dalam kategori riba, dan jenis riba yang tercantum dalam proses simulasi transaksi seperti ini adalah riba kode ya. Jadi riba kode, dan riba kode ini banyak berseliaran di sekitar kita ya. Termasuk ada banyak rentenir, kemudian juga lintah darat, kemudian perbankan konvensional, dan beberapa mungkin antar orang juga banyak yang melakukan pinjaman seperti ini. Dan ini haram hukumnya karena termasuk dalam bunga, termasuk riba, dan jenis riba yang seperti ini disebut dengan riba kode ya. Jadi bagi Anda mahasiswa yang meminjamkan kepada temannya dengan mensyaratkan kelebihan bunga, itu termasuk dalam riba. Tidak boleh mulai hari ini ditinggalkan, dan jenis riba yang Anda lakukan itu termasuk kategori riba kode ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah riba jahiliyah. Nah, ini hampir sama dengan riba kode, cuma kalau riba kode itu awal perjanjian ya, awal perjanjian dijanjikan atau dipersyaratkan. Kalau riba jahiliyah itu sebetulnya bisa awalnya mungkin riba kode atau mungkin pinjam meminjam, tapi pada saat jatuh tempo yang diperjanjikan, kalau ini seiring waktu ya, seiring waktu, misalnya tadi 10 bulan, ternyata 10 bulan itu belum lunas, maka dia itu akan membebankan bunga kembali gitu. Karena si peminjam tidak membayar sesuai dengan perjanjian waktu yang dijanjikan. Jadi ini lebih kepada waktu yang dijanjikan. Kalau riba kode tadi belum waktu, tetapi dia per bulan harus membayar kelebihan dengan tingkat prosentasi. Kalau riba jahiliyah adalah penentuannya sudah ditentukan, entah itu termasuk pada riba kode ataupun tidak. Misalkan pinjamannya itu pinjaman saja 10 juta, sebenarnya nggak ada riba kode di situ ya. Mungkin sudah boleh ya, mungkin sudah pinjaman biasa, dia ngulangin 10 juta lagi, berarti tidak ada riba kode. Tapi dia saat janji waktu 10 bulan, karena dia tidak membayar, maka si peminjam membebankan kelebihan atau seolah-olah ini ada bunga ya karena tidak mampu bayar. Nah, ini terjerumus di riba jahiliyah. Apalagi kalau dari awal dia sudah membebankan riba kode dengan persyaratan kayak tadi 1 juta jadi 1,5 juta untuk 10 bulan, pas di 10 bulan ada 2 kali angsuran, misalkan ke 9 ke 10 tidak bayar, maka pada saat sudah jatuh tempo si peminjam itu kembali menggunakan bunga kembali ya. Kalau yang tadi bunga 5% per bulan, nah sekarang menambahkan kembali dari sisa hutang dengan bunga yang baru lagi. Berarti kalau 2 kali angsuran 1,5 juta kali 2 bulan, 150 ya kali 2 bulan 300, nah dia akan menambahkan bunga kembali dari 300.000. Berarti sudah dari awal dia terjerumus di riba kode, kemudian saat terjadi jangka waktu yang ditentukan ternyata dia tidak mampu bayar, maka si peminjam menentukan atau kembali melakukan pemberian bunga dari sisa hutang karena jangka waktu yang ditentukan tidak beres. Nah, ini terjerumus lagi di riba jahiliyah. Sehingga di situ terakumulasi ada banyak jenis riba dalam satu transaksi yang tidak beres itu, salah satunya riba kode dan riba jahiliyah. Nah, di sini berbagai riba akan jelas akan menyengsarakan bagi si peminjamnya. Karena sudah beban berat dengan riba kode tadi, dibebanin lagi dengan riba jahiliyah. Saya kira kedua riba ini, jenis riba ini, baik kode maupun jahiliyah, di sekitar kita masih banyak terjadinya. Ya. Di perbankan konvensional pun ada yang terjadi. Jadi dia itu
sampai jatuh tempo itu diakumulasi hutang yang belum bayarnya, yang sudah ditambahkan bunga per bulannya, kemudian dijumlahkan, ditutup, dianggap lunas, dianggap diberikan lagi pembiayaan baru dengan bunga yang baru. Nah itu terjerumus di riba jahiliyah juga, karena dia itu sudah tidak mampu bayar dengan jangka waktu tertentu, kemudian dibebankan bunga kembali yang baru. Jadi bunga berbunga kan, bunga on sama bunga jahiliyah. Nah, seperti itu. Nah, di beberapa koperasi konvensional termasuk yang ownernya orang-orang non orang-orang tertentu ya, mungkin Anda sudah bisa, saya tidak menyebut di sini, ya koperasi ini melakukan hal-hal seperti yang kita sampaikan tadi, sehingga di beberapa daerah ini sangat tidak jarang banyak masyarakat yang tambah sengsara sampai rumahnya dijual, sampai berangkat ke luar negeri untuk kerja, untuk bisa membayar seluruh hutang-hutangnya. Karena ini berdampak dari riba kod dan riba jahiliyah. Mungkin awal pinjamannya cuma 10, 20, cuma untuk ke sana kemari, atau bahkan si pihak lembaga keuangannya tadi apa ya, mengimplementasikan riba kod kemudian riba jahiliyah yang tentu saja pinjaman awalnya 40 lama-lama bisa menjadi berapa kali lipat ya, karena terjadi pelipatan bunga tadi, dan ini termasuk kategori riba kodnya masuk, riba jahiliyahnya kena. Nah, ini sangat menyengsarakan. Tidak sedikit banyak orang yang berangkat kerja bahkan berpisah dengan keluarganya ini gara-gara terkena dengan tatanan hidup yang sifatnya konvensional, liberal seperti tadinya, dan ini harus dihindari. Nah, kita yang masyarakat muslim harus mengingatkan, walaupun memang peran serta pemerintah juga untuk memberikan solusi dalam proses pemberian modal ya atau pinjaman. Dan peran dari kita semua masyarakat, terutama ustadz, para ulama dan tokoh masyarakat untuk memberikan penerangan bahwa selain secara agama tidak boleh, hal tersebut akan menyengsarakan. Walaupun sebetulnya saat kita memberikan pencerahan seperti ini, mereka akan membalikan juga, karena kebutuhan mereka ini yang memang tidak bisa kita juga memberikan solusi buat mereka. Tapi yang pasti seperti ulama, kiai itu bisa memberikan arahan dalam ceramah-ceramah yang di pengajian itu untuk bisa hidup sederhana, hidup apa adanya, ya. Kemudian tidak terlibat dengan apa istilahnya tren-tren yang memang tidak sesuai dengan etika dan adat baik secara agama maupun adat kita gitu ya, seperti itu. Karena dari situ sebetulnya mungkin banyak orang menyebutnya dengan gaya hidupnya ini yang berubah, karena inilah yang awal mula bisa menyengsarakan gitu. Tapi kalau kita memberikan penyampaian penerangan untuk hidup sederhana, mencek orang Sunda mah sajan, neko-neko, nah ini yang kalau kata agama mungkin sederhana. Sederhana di sini adalah membelikan sesuatu itu atau menggunakan itu cukup pada sesuai kebutuhan porsinya saja. Gitu. Jadi kalau kita butuh kendaraan motor misalnya untuk kerja ya, ya sekedar motor aja gitu, tidak harus selalu yang harganya 50 gitu kan secara fungsi. Nah ini yang menurut dalam syariah ini terjadi ke dalam orang yang berlebih-lebihan, dan sifat orang berlebih-lebihan itu termasuk dalam kategori temannya setan gitu, seperti itu. Jadi cukup yang sederhana, yang penting tidak mogokan itu, seperti itu. Termasuk dalam berpakaian juga. Dalam berpakaian tidak harus selalu harganya yang ratusan ribu, bahkan jutaan, kan fungsi pakaian menutup aurat. Karena awal mula inilah yang mengakibatkan keinginan ini kemudian tidak terukur dengan kemampuan kita, inilah yang menyebabkan munculnya pinjaman-pinjaman. Nah, baik itu pinjaman yang diberikan secara uang tunai maupun pinjaman yang diberikan secara produk barang gitu. Pada akhirnya tagihan kita membengkak. Nah, disinilah mulai muncul riba-riba tersendiri, baik itu riba kod dan riba jahiliyah.
Dan di sini kalau sudah seperti ini masyarakat biasanya sudah tidak berpikir logis lagi. Yang penting solusi atau permasalahan mereka terselesaikan, walaupun dalam jangka panjang malah juga muncul masalah baru. Nah, di sinilah gitu. Jadi para ulama, tokoh masyarakat perlu juga menyampaikan pentingnya hidup sederhana gitu ya. Kemudian bagaimana Rasulullah membangun keluarga dengan hidup sederhana. Bahkan kalau Tuhan mau waktu itu Rasulullah kan mau jadikan Gunung Uhud itu emas ya, untuk saking tidak ingin melihat bahwa Rasulullah itu tidak mau bersedih ataupun sengsara. Tapi apa kata Rasul? Nah, dia tidak mau karena dia biar merasakan bagaimana rasanya saat tidak punya. Kemudian yang kedua, kalau beliau waktu itu kaya, khawatir umatnya nanti istilahnya mengkultuskan bahwa hadisnya itu adalah Rasul aja kaya jadi pengen kaya. Itu bahaya sekali, dan Rasul aja tidak seperti itu, artinya hidup sederhana. Kadang-kadang makan saja hanya 3 butir kurma. Nah, ini yang harus kita contoh, bukan budaya-budaya yang dari luar. Nah, bukan berarti mengekang keinginan, karena uang kan uang Anda. Cuma dari sinilah mulai masyarakat itu gaya hidupnya berubah, pada akhirnya pinjamannya bengkak di mana-mana, baik pinjaman uang maupun pinjaman berupa barang, misalkan kendaraan, karena eh, orang lain sudah yang baru, mereka memaksakan kehendak padahal belum mampu gitu. Nah, ini yang mengakibatkan mereka menjadi sulit dan terjebak di riba-riba, baik riba fad maupun riba jahiliyah. Kemudian riba fadl. Nah, riba fadl ini sebenarnya banyak terimplementasikan, tapi banyak yang tidak sadar bahwa konsep transaksi seperti ini termasuk kategori riba. Nah, apa itu? Nah, pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Salah satunya barang ribawi itu adalah emas, gitu ya. Kemudian makanan pokok seperti gandum ya, kalau dulu, kalau di kita mungkin beras ya. Nah, misalnya pinjam 3 kilogram gandum dengan kualitas baik, nanti dibayar dengan 4 gandum, karena kualitasnya buruk maka jadi 4 kilo. Nah, ini tidak boleh. Seharusnya tetap aja takarannya 3 gandum. Cuma kalau memang mau kualitas yang sama, memang harusnya kualitas yang sama. Itu seperti itu. Atau memang biar lebih jelas, yang 4 gandum berkualitas buruk dijual dulu, kemudian dibelikan kepada gandum yang kualitasnya baik. Itu seperti itu. Termasuk juga di emas. Misalkan 4 gram emas pinjam ya, nanti dibayar dengan 5 gram emas yang 18 karat misalkan. Tadi pinjam 4. Nah, ini juga banyak terjadi nih pertukaran barang seperti ini di masyarakat ya, terutama di emas. Dan kalau perak jarang mungkin ya, jarang yang beli perak, tapi di emas, termasuk juga di beras. Misalkan tetangganya nggak punya beras untuk masak, pinjam dulu ke tetangganya. Misalkan waktu itu pinjamnya 1 liter beras Ciherang misalkan. Kemudian karena yang tadi miskin tadi bulan depan dapat beras dari pemerintah, beras yang kualitasnya jelek, dia diharuskan membayar 3 liter misalkan, karena kualitas beras jelek ini tidak boleh. Harusnya ukuran begini, kalau 1 liter 1 liter lagi, walaupun tetapi untuk lebih logis ya, harusnya si yang tadi itu menjual dulu saja barang yang tadi dari pemerintah itu ya, kemudian Anda membelikan kembali barang yang kualitas sama dulu dengan yang dipinjam, supaya balance ya, seimbang, bahwa apa yang dipinjam dengan kualitas dan takaran juga yang sama, seperti itu. Nah, ini banyak yang terjadi, walaupun mungkin secara rasional sudah mengukur ya. Tetapi kalau terjadi tadi kusabab dipulangkan aku beras pemerintah misalkan, maka kamu harus bayar jadi 5 dari 1 liter. Itu tidak boleh, karena takaran harus sama dalam pinjaman ini. Kalau tidak, ini termasuk dalam riba fadl. Nah, tapi kan nggak adil kalau harus sama dengan kualitas yang berbeda. Makanya sebaiknya mending menjual dulu saja, nanti belikan dengan kualitas yang sama. Seperti itu ya. Kemudian riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah itu penangguhan. Nah, ini hampir mirip dengan
riba jahiliyah. Cuma riba jahiliyah karena di awal terjadi dalam pinjam meminjam uang. Kalau riba nasiah itu ada korelasinya dengan riba fadl ya, dengan riba fadl. Nah ini jadi di barang, terjadi di barang. Cuma karena pas pinjemnya misalkan janjinya bulan depan tanggal anu, ternyata bulan depan tanggal anu itu tidak terbayarkan, maka akan dikenakan tambahan biaya kayak riba jahiliyah tadi ya. Jadi ada penambahan. Nah, tapi kalau riba nasiah ini karena terjadi di barang-barang karena dampak dari riba fadl tadi gitu. Jadi riba fadl pas jatuh tempo dibebanin lagi tambahan. Tambahan itu bentuknya riba. Nah, di situ disebut kategori riba nasiah gitu ya. Seperti itu. Kalau tadi di uang riba koj ya, kemudian jatuh tempo karena waktu maka dibebankan kembali bunga disebut dengan riba jahiliyah. Nah kalau di sini riba fadl karena fadl dan nasiah ini terjadi pada barang-barang ribawi. Kalau koj sama jahiliyah itu terjadi pada pinjam meminjam uang. Seperti itu. Makanya untuk perbankan itu kemungkinan besar akan terjadi riba koj dan jahiliyah. Tapi kalau di masyarakat untuk yang barang-barang ribawi itu akan terjadi riba fadl kemudian riba nasiah. Seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan di masyarakat antar tetangga juga karena yang menjadi pinjam meminjamnya bukan uang, bukan barang ribawi, maka bisa jadi uang. Nah, di masyarakat sih sebenarnya berpotensi keempat jenis riba ini, termasuk riba kod dan riba jahiliyah, riba fadl dan riba nasiah. Seperti itu barangkali. Kemudian jenis-jenis bunga yang biasa diimplementasikan oleh koperasi konven maupun perbankan syariah ada bunga tetap ya, peak interest, kemudian bunga mengambang floating interest, di sini disebut dengan anuitas biasanya. Dan di sini ini menjadi syarat juga Anda sudah lulus ekonomi dan manajemen koperasi. Termasuk mungkin juga bisa membantu adalah manajemen perbankan harus sudah lulus. Makanya kenapa koperasi syariah disimpan di semester 5 karena ada beberapa mata kuliah yang menjadi prasyarat gitu. Dan salah satunya manajemen perbankan ini kan. Makanya tidak di semester 3 koperasi syariah itu karena khawatir belum ada yang belum diajarkan. Seperti itu barangkali ya. Nah, kemudian kemadorotan sistem bunga sehingga dikategorikan sebagai riba ya, karena mengakumulasi dana untuk keuntungannya sendiri. Kemudian bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung berikutnya dan menyalurkannya hanya kepada mereka yang mampu. Penanggung terakhir adalah masyarakat, memanggilkan kebijakan stabilitas ekonomi dan investasi. Jadi stabilitas ekonomi tidak akan berjalan lancar. Jadi akan terjadi yang kaya akan semakin kaya ya. Yang miskin ya tetap akan semakin terpuruk ya. Bahkan mereka cenderung lebih capek kerja untuk mereka yang punya uang gitu seperti itu. Dan nanti selebihnya ini akan terjadi kesenjangan yang tidak akan ada habisnya. Bahkan akan muncul situasi ekonomi yang tidak kondusif dan akan mengakibatkan juga situasi eh, politik juga yang akan semakin tidak kondusif ya, karena di sisi lain orang-orang yang tidak mampu bisa melakukan hal-hal demonstrasi yang akan mengakibatkan keamanan dan situasi negara ini akan menjadi semakin kacau seperti itu. Nah, kemudian menurut Muhammadiyah bahwa bunga bank dikatakan haram apabila mengarah. Tapi ini kan tahun 96 ya, dan 2004 seluruh baik Muhammadiyah maupun NU dan Persis dan yang lainnya sudah menyatakan bahwa bunga itu haram. Seperti itu. Nah, ini contoh ketika uang dipinjamkan untuk keperluan konsumsi ini, tetapi ini sudah terbantahkan ya, karena 2004 fatwa MUI sudah menyatakan bahwa bunga bank itu haram. Sehingga apa yang harus kita lakukan adalah mencari solusi dengan
menjadi atau bermitra dengan nasabah-nasabah perbankan ataupun lembaga keuangan yang sudah melakukan pola syariah. Terlepas implementasinya ada yang tidak sesuai syariah, itu bukan urusan kita lagi, urusan mereka. Tentu saja sambil diperbaiki karena masih banyak mungkin lembaga keuangan baik koperasi maupun perbankan yang berniat implementasi syariah tapi mungkin belum kapah, belum menyeluruh, atau mungkin karena keilmuannya masih kurang. Yang penting ada kemauan untuk memperbaiki ya. Seperti itu. Nah, ini juga tidak terlalu ini ya. Kemudian ini juga tadi sudah saya sampaikan ya bahwa bunga diberikan sebagai ganti rugi. Jadi saya kira untuk kita ya sekarang sudah jelas bahwa tidak ada lagi alasan lain ya, walaupun memang bunga bank ini alasan barusan disebutkan dalam slide ini masih bisa ditolerir, bunganya akhirnya rendah, tidak menjadi masalah, artinya membolehkan. Tapi kalau menurut saya lebih baik kita mencari solusi kepada yang lebih aman saja, artinya kepada lembaga keuangan yang sudah menjalankan pola syariah. Terlepas nanti ada beberapa oknum yang tidak menjalankan, itu bukan urusan kita, urusannya mereka dengan Tuhan. Nah, tapi sambil kita juga mengingatkan jika ada hal-hal yang memang jauh implementasinya dari pola syariah, maka kita harus memberikan masukan, karena bisa jadi mereka memang belum paham, dan kita yang sudah belajar ilmu ini mungkin sudah paham. Maka dari itu, sebaiknya kalian yang ada di kelas ini, yang menguasai materi ini, kemudian paham, nanti harusnya kalianlah yang mengisi beberapa lembaga keuangan syariah di negara kita ini, salah satunya di Koperasi Syariah. Karena jika dipegang oleh orang-orang yang lebih paham, saya kira ini akan menjadikan lembaga keuangan syariah ini menjadi handal, sehingga menjadi kepercayaan masyarakat ya. Saat ini masyarakat sangat percaya karena meyakini bahwa syariah ini dari ajaran yang mereka yakini, sehingga pertanyaannya nanti di akhirat akan lebih ringan, bahkan mungkin bisa terselamatkan. Adapun oknum-oknum yang memang mengimplementasikan pola syariah belum syariah, itu bukan menjadi urusan kita, itu urusannya mereka. Tapi kewajiban kita kalau memang tahu ya kita mengingatkan dan memberikan penyampaian. Mudah-mudahan kalian lah yang ada di sana. Produk-produk apa yang harus nanti syariah? Ya tentu saja ada 5 prinsip, paling tidak ya ada 5 prinsip dalam lembaga keuangan syariah, baik koperasi syariah maupun perbankan syariah. Yang pertama ada prinsip titipan atau wadiah. Nah, ini nanti akan dibagi menjadi 2, ada wadiah yad amanah, ada wadiah yad amanah. Jadi simpanan Anda jika memilih pola wadiah itu diberlakukan sebagai titipan dan tidak akan mendapatkan bunga, tidak akan mendapatkan bagi hasil. Kalau bunga jelas ya, karena konsep syariah tidak menggunakan bunga. Ini nanti bonus saja. Nah, jika Anda inginkan simpanan nanti dengan mirip bunga, tapi kita menyebut bagi hasil, maka simpanan Anda harus diberlakukan dengan akad investasi atau mudarobah atau bisa musyarakah seperti itu. Balik lagi ke yang tadi, prinsip yang pertama adalah titipan. Titipan ini terjadi di 2 ya, ada wadiah yad amanah, ada wadiah yad amanah. Nah, untuk wadiah yad amanah ini jika di perbankan ataupun di koperasi syariah terjadi pada bidang-bidang yang namanya safety box ya, bukan dalam simpanan uang, karena tidak akan laku nih wadiah yad amanah. Kenapa? Mungkin nanti kita akan bahas dari pertemuan berikutnya bagaimana wadiah yad amanah. Kemudian ada wadiah yad amanah. Nah, jika wadiah yad amanah di beberapa simpanan di perbankan maupun di koperasi ini banyak ya. Jika Anda mau lebih paham, silahkan Anda observasi ke beberapa lembaga keuangan syariah, bisa koperasi syariah maupun perbankan syariah yang dekat dengan lingkungan domisili Anda, dan coba minta brosurnya, kemudian Anda baca beberapa produk simpanan ini menggunakan produk apa wadiah yad amanah, apa wadiah yad amanah, atau mudarobah. Nah, coba dibaca untuk minggu depan kita bisa diskusikan ya. Silahkan Anda mendatangi lembaga keuangan syariah yang dekat dengan domisili Anda saja. Ya. Kalau Tanjung Sari banyak ya, ada BRI Syariah, ada Basis Syariah Indonesia, Bank Muamalah, Jatinangor ada ya.
Jadi pegadaian syariah banyak ya, ada di Sindang Raja juga, kemudian di Perapatan Bojong dekat situ ada, kemudian juga di beberapa daerah seperti Tanjung Sari itu banyak ya. Nah, untuk koperasi syariah hampir di semua kecamatan di Sumedang ini di 26 kecamatan ada semua ya. Nah, untuk wilayah Majalengka, Subang, Indramayu, Bandung, saya kira juga ini silahkan kalau memang Anda domisilinya di situ melakukan observasi di lembaga keuangan syariah yang terdekat. Coba ambil brosurnya kita, kemudian Anda baca-baca produk apa yang ada di situ. Untuk minggu depan kalau kita menyampaikan materi, Anda tidak terlalu awam ya, atau bahkan ada bahan untuk didiskusikan ya, seperti itu barangkali. Kemudian yang kedua ada prinsip kerjasama usaha. Nah, di sini untuk implementasi di perbankan seperti di Timur Tengah ya, di Abu Dhabi, kemudian di Brunei, di Malaysia, bahkan di Thailand, itu banyak sekali produk-produk yang menggunakan prinsip kerjasama usaha. Nah, jika di Indonesia mengenal mungkin hanya beberapa saja. Yang pertama kerjasama usaha mudharabah, ada kerjasama musyarakah. Ya, nanti mudharabah juga dibagi menjadi tiga, ada mudharabah mustarokah, ada mudharabah mutlaqoh, dan mudharabah muqayyadah. Nah, kemudian musyarakah, ada musyarakah wujuh, ada musyarakah inan. Nah, kemudian berkembang kembali ada yang namanya mukobaroh, musyakoh, dan mukobaroh, mukobaroh. Nah, musakoh, mukobaroh, dan eh, mukorobah itu terjadi di investasi-investasi pertanian, sementara mudharabah dan musyarakah di bidang-bidang manufaktur dan perdagangan ya, terjadi. Makanya di perbankan banyak sekali akad kerjasamanya itu hanya mudharabah dan musyarakah ya. Yang ketiga adalah prinsip jual beli. Nah, prinsip jual beli kalau Anda kerjanya di Bank Malaysia atau di Bank Brunei, itu banyak sekali produk-produk yang menganut sistem jual beli ya. Nah, kalau di Indonesia saya kira hanya beberapa. Salah satunya ada jual beli dengan cara ditangguhkan atau kredit ya, itu BAI Bistaman Ajil. Kemudian ada jual beli dengan karakteristik uang didahulukan nanti barang belakangan, dan terjadi hanya di transaksi-transaksi bidang pertanian, ini disebut dengan BAI salam ya. Kemudian ada transaksi jual beli di mana barangnya belum ada, inden ya, seperti beli mobil, tapi barang yang dijual belikannya belum ada, masih dipesankan di astranya. Nah, ini termasuk kategori BAI istisna. Nah, BAI istisna juga banyak terjadi di bidang-bidang jual beli perumahan. Nah, BTN Syariah jika melakukan akad transaksi dengan nasabah yang memesan satu rumah ya, sudah bayar booking, nah itu menggunakan akad BAI istisna, jual beli, di mana barang yang dijual belikan dibuatkan dulu rumahnya, karena kan saat awal itu bentuknya masih coupling, dibuatkan nanti sudah jadi dibeli, gitu, seperti itu. Kemudian prinsip jual beli ada juga yang disebut dengan BAI musyawarah. Dan di beberapa perbankan, di koperasi juga ada jual beli kepemilikan emas. Nah, jual beli kepemilikan emas itu di Pegadaian ada, di Bank Jabar Syariah ada. Itu biasanya menggunakan BAI musyawarah. Jadi dicicil seperti itu. Dan banyak lagi ya. Nah, itu tiga prinsip lembaga keuangan syariah. Tadi apa? Titipan, wadiah, kerjasama usaha atau syirkah, jual beli atau murabahah. Nah, ini baru tiga. Nah, dua lagi. Yang keempat adalah sewa, prinsip sewa. Nah, sewa ini paling tidak di Indonesia ada apa ya istilahnya, berkembang itu dua ya, ada ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, FIF BAP ya, itu banyak menggunakan akad yang sudah menggunakan pola syariah ya, FIF syariah sama BAP syariah. Kan kalau FIF untuk kredit motor Honda ya, kalau BAP itu untuk kredit motor Yamaha. Nah, itu sudah menggunakan pola syariah. Nah, akad yang digunakan dalam kepemilikan motor untuk si konsumen atau masyarakat itu menggunakan ijarah muntahiyah bitamlik gitu, atau sewa beli, leasing ya. Nah, sementara di beberapa daerah sewa itu berkembang sebagai sewa saja, karena kalau sewa hanya menggunakan hak guna pakai saja. Kayak misalkan kalau di lingkungan kampus itu ada
sewa kamar-kamar atau sewa rumah kontrakan, kos-kosan, itu sewa. Kemudian di beberapa daerah ada sewa ijaroh untuk ruko misalkan. Kemudian ijaroh untuk kendaraan misalkan kan rental ya. Nah, sepanjang barang yang jadi objek sewa itu memenuhi syarat, artinya sesuai syariah tadi, tidak barang haram, tidak bisa sewa alat penghisap bau misalkan untuk apa itu narkoba, itu walaupun terjadi sewa di situ tidak memenuhi syarat karena alat yang menjadi objek sewa itu tidak memenuhi syariat, artinya haram gitu, seperti itu. Nah, itu yang keempat adalah sewa. Ada ijarah muntahi ditamlik. Kemudian yang kelima ada jasa-jasa lainnya. Jasa-jasa lainnya itu seperti untuk corporate jaminan ya, jaminan garansi, itu ada kafalah, hiwalah, kemudian wakalah, kemudian rahan gade syariah itu termasuk dalam kategori jasa lainnya gitu ya. Dan setelah 5, saya tambahkan 6. Yang keenam ini adalah pinjaman. Pinjaman terdiri dari 2, biasanya ada pinjaman biasa, ada pinjaman kebajikan. Kalau pinjaman kebajikan biasanya pinjaman yang diperuntukkan untuk orang-orang yang termasuk dalam 8 asnaf. Fakir, miskin, gorimin, mu'alaf, kemudian fisabilillah, gorimin, itu termasuk dalam asnaf tadi. Jadi jika gagal mengembalikan, jangankan ada riba jahiliyah tadi, bahkan dihibahkan saja buat dia gitu, karena termasuk dalam kategori asnaf yang harusnya dibebaskan. Nah, kemudian di pinjaman ini kalau minjam 1 juta ya mulai 1 juta lagi. Gitu. Kalau orangnya tidak mampu ya dihibahkan saja, itu yang termasuk dalam pinjaman kebajikan. Kalau pinjaman biasa itu misalkan orangnya mampu tapi untuk bayar karena dia ada kecelakaan atau karena sakit biaya pengobatan, kan tidak bisa kita masukkan ke dalam jual beli, kita bisa masukkan ke dalam kerjasama usaha sewa, nggak bisa kan. Nah itu akad itu cocoknya kepada pinjaman. Jadi kalau biaya pengobatannya 1 juta ya dia nanti balikin setelah punya uang 1 juta lagi gitu. Terus kalau yang balikannya termasuk dalam kategori mu'alaf, misalkan orang yang baru pindah agama ke muslim, nah kalau dia tidak mampu, ya sudah dihibahkan saja. Sebaliknya tidak hanya mu'alaf ya, gorimin, fisabilillah, kemudian fakir, miskin, itu kategori situ. Nah, untuk lebih jelas dan implementasinya ini saya kira ada di beberapa rencana pembelajaran semester di pertemuan-pertemuan berikutnya, terutama ini banyak terjadi di setelah ujian tengah semester ya. Jadi apa yang saya sampaikan, walaupun di sebelum ujian tengah semester ada di pertemuan ke-5, 6, 7 ini juga sudah membahas tentang wadiah. Jadi nanti seperti apa saya kira akan kita pelajari lebih detail di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi tadi tidak ada salahnya ya untuk kelas B, C, D, kemudian F, G, dan kelas karyawan yang di 26, saya kira silahkan Anda melakukan observasi ke tempat lembaga keuangan syariah di mana domisili atau tempat kerja Anda hari ini terdekat. Coba Anda observasi, ambil paling tidak brosur, Anda buka-buka produk-produk seperti apa. Barangkali Anda tidak terlalu awam dalam belajar di sini karena Anda sedikit mengenal dari brosur tadi ya. Nah, untuk yang sudah kerja, silahkan yang tempatnya di domisili dekat dengan tempat kerja Anda, saya kira Anda bisa pas jam istirahat, Anda bisa mengambil brosur. Atau kalau memang untuk kelas reguler Anda punya waktu, boleh sekedar tanya-tanya dengan customer service-nya atau para petugas bank yang ada di sana tentang produk-produk sesuai syariah. Anda catat, Anda rekam, kemudian apa yang Anda kurang pahami, Anda diskusikan dalam pembelajaran kita setiap pertemuan. Ini akan lebih efektif saya kira daripada nanti terus dengerin materi dari saya ya. Karena cenderung satu arah, kalau ini kan bisa dari kedua arah ya. Ini yang disebut dengan student learning center ya. Jadi jangan teaching learning center. Jadi jangan pembelajaran hanya berpusat kepada dosen ya, tetapi harus student learning center. Jadi pembelajaran ini juga bersumber atau
berpusat kepada mahasiswa ya. Jadi disebut dengan Student Learning Center. Nah, ini barangkali mudah-mudahan bisa kita ikuti bersama dalam rangka capaian pembelajaran yang harus kita pahami bersama. Seperti itu barangkali. Baik mahasiswa dan mahasiswi semester 5 yang saya banggakan, saya kira untuk pertemuan kita hari ini tentang bunga dan riba, saya rasa sudah cukup ya. Terlebih apa yang kita sampaikan saat ini merupakan review dari mata kuliah ekonomi syariah yang pernah Anda pelajari di semester 2. Nah, ini saya sampaikan kembali untuk supaya ada konektivitas antara mata kuliah koperasi syariah dengan beberapa pertemuan sebelumnya ya, seperti itu, sehingga Anda menjadi mengingat kembali dan saat di pertemuan keempat, lima itu langsung ke produk-produk syariah, terutama yang terjadi di koperasi, Anda sedikit memahami dulu. Jadi pikiran Anda mereview dulu ya, seperti itu. Baik, itu saja saya kira apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, kekurangan dan kehilapan baik dalam penyampaian maupun dalam tutur kata dan materi. Kalaupun ada benar sudah barang tentu itu datangnya dari Allah. Kalaupun ada banyak salah sudah barang tentu juga itu karena kebodohan dan kehilapan dosen sebagai manusia biasa. Terima kasih, kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.